Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, di sini saya akan menunjukkan cara untuk penggambaran tiap part untuk desain daripada mesin pencacah rumput. Langkah pertama, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian top plane. Selanjutnya, kita gunakan fitur center rectangle, lalu buat seperti ini. Sudah, kita berukuran untuk ini kita 520 dan yang ini 444. Jika sudah, klik centang, lalu ke offset entities. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 300, lalu klik pada bagian ini. Jangan lupa untuk pada select chain dan reverse kita matikan, dan sebagainya. Jika sudah, klik centang, lalu offset entities lagi, kita ubah parameternya menjadi 230, lalu klik garis ini lagi. Jika sudah, centang. Lalu, fitur lain lagi, dari sini menuju ke sini, lanjut yang bawah, dari sini menuju ke sini, kita tutup sketch-nya. Oke, jika sudah, kita exit sketch lebih dahulu. Selanjutnya, pada menu sketch ini, kita gunakan 3D sketch. Selanjutnya, kita gunakan fitur center line. Buat dari titik tengah ini menuju ke atas seperti ini. Oke, jika sudah, gunakan fitur smart dimension. Kita beri ukuran yang ini menjadi 469. Geser centang. Lalu fitur ini, center rectangle lagi. Kita buat seperti ini. Lalu smart dimension. Untuk yang ini, kita beri ukuran sebesar 520. Dan yang ini sebesar 372. Sudah, klik centang. Maka akan terbentuk sketsa seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, fitur lain. Kita sambungkan dari pojok titik ini ke pojok ini. Dilanjut dari titik ini menuju ke ini. Kita lakukan ke semua seperti ini. Oke, jika sudah akan membuat seperti ini. Selanjutnya, gunakan fitur lain lagi. Kita buat kaki dari titik ini menuju ke sini seperti ini kurang lebih. Jika sudah, teman-teman klik pada garis ini, tekan dan tahan tombol kontrol, lalu klik pada bagian garis ini. Sudah, klik paralel. Nah, seperti ini nanti kurang lebih akan nyambung seperti ini ya. Selanjutnya, smart dimension. Pada kaki bagian bawah ini, kita beri ukuran sebesar 150. Selanjutnya, kita lakukan ke semua kaki yang ada dengan cara yang sama. Tidak lupa untuk membuat kaki di depan bagian sini. Untuk pada bagian kaki depan sini, kita buat lurus saja tidak apa-apa. Jikalau yang lain menceng, yang lain ini kan miring, kita gunakan ini lurus saja nggak apa-apa. Seperti ini. Ini juga kita 150. Lalu yang sampingnya jangan lupa. Oke, jika sudah, maka akan terbentuk seperti ini kurang lebih untuk rangkaiannya. Tapi pada bagian kaki-kaki 4 yang tinggi ini, kita seleksi semuanya terlebih dahulu. Klik garis ini satu kali, tekan dan tahan tombol kontrol, lalu select ini, garis ini dan garis kaki ini. Kita pilih for construction. Maka akan terbuat garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya kita ulangi lagi.
gunakan fitur lain, kita sambung dari ujung sini ke ujung sini. Kenapa demikian? Karena jika tidak dibuat seperti ini, maka terjadi dua garis seperti ini, garis atas dan garis bawah seperti ini. Maka nanti pada saat pembuatan rangka akan terjadi banyak sambungan, sehingga kita harus memerlukan cara seperti ini untuk menghindari hal tersebut. Oke, kita sambung-sambung saja seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa exit sketch lebih dahulu. Maka kurang lebih nanti seperti ini untuk si hasil dari rangka tersebut. Selanjutnya, teman-teman bisa ke fitur Weldment sini. Jika tidak ada, teman-teman bisa klik kanan pada bagian atas ini, lalu Toolbars, Solid Tabs, ini bagian Tabs, lalu centang pada bagian Weldment. Di sini saya sudah centang, jadi si fitur ini sudah muncul. Selanjutnya, Weldment, lalu klik Structural Member. Pada bagian standar, kita ganti menjadi AS, dan type kita ganti menjadi EA, AS, strip, NZS. Dengan size 50 kali 50 kali 3 equal angle AS, strip, NZS. Klik. Sudah, kita klik pada bagian garis ini, dan ini. Tapi kita akan merubah sudutnya sehingga nanti tampilannya tidak akan seperti ini. Kita scroll ke bawah pada bagian kiri. Di sini ada di bawah alignment ada untuk mengatur derajat. Di sini kan masih 0. Coba kita ganti menjadi 90. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita ganti menjadi 180. Hasilnya masih belum sesuai keinginan. Terakhir kita ganti menjadi 270. Maka nanti seperti ini yang akan kita gunakan pada kali ini. Sudah seperti ini. Klik pada bagian groups, lalu klik new groups. Kita lakukan pada bagian yang ini. Kita tinggal ubah-ubah aja untuk sudutnya seperti ini. Contoh, langsung 270. Sudah, klik new groups lagi. Sekarang tinggal kakinya yang ini. Nah, kebetulan ini sudah langsung menghadap ke dalam seperti ini. Langsung klik new group. Lalu kaki ini belum, maka kita ganti untuk sudutnya menjadi 90 seperti ini. Maka dia akan masuk ke dalam seperti ini. New group lagi, kaki ini kita ubah sudutnya 180, new group, lalu terakhir kaki yang ini kita ubah sudutnya menjadi 90. Jika tidak bisa 90, maka akan masuk belum, berarti terakhir 270. Nah, seperti ini. Selanjutnya, new groups. Pada bagian ini dan ini. Seperti biasa, kita ubah sudutnya satu persatu seperti ini. Mengubahnya kelipatan 90 ya. Jadi 90, 180, dan 270. Seperti ini. Sudah, klik new groups, tinggal yang ini. Kita ganti saja seperti ini. Nah, menghadap ke sana ya. Terakhir new group, kaki ini kita ganti sudutnya. New groups lagi terakhir untuk kaki yang ini. Oke. Jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik centang. Maka akan membuat ini rangka kurang lebih seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa hide untuk sketsanya terlebih dahulu, klik kiri, lalu hide. Jangan lupa yang ini juga hide, kita hide. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menambahkan warna, teman-teman bisa klik pada bagian rangka ini. Di sini ada tulisan appearances, kita perpanjang. Di sini ada tulisan part 3. Untuk bola ini kita klik.
Lalu kita ubah warnanya, contoh di sini saya akan menggunakan warna hijau ini. Jika sudah, kita klik centang pada bagian ini. Maka kurang lebih seperti itu untuk cara membuat rangka. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian rangka ini sebelum lanjut ke sketsa berikutnya atau pengembaraan part berikutnya. Baik, jika sudah di-save, teman-teman bisa lakukan pengembaraan part selanjutnya. Selanjutnya, teman-teman bisa sketch pada bagian front plane. Pertama, kita buat garis bantu dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Lalu untuk titik ini, kita beri ukuran besar 35. Jika sudah, centang. Lalu kita buat lingkaran seperti ini. Lalu untuk lingkaran, kita beri ukuran sebesar 70. Selanjutnya, kita buat seperti ini. Kita buat garis dari sini. Usahakan membuat garis jangan sampai tangent ya, seperti ini. Contoh. Lurus dengan si ini, garis ini. Kita buat juga di sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu buat seperti ini. Kita trim titis. Selanjutnya, kita smart dimension. Untuk panjang ini kita beri ukuran sebesar 45. Dan tinggi ini kita beri ukuran sebesar 12. Lalu dari garis ini terhadap titik tengah ini kita beri ukuran sebesar 69. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu klik mirror entities. Pada bagian entities to mirror, klik garis ini, dan ini. Kemudian pada mirror about, klik pada si ini, sumbu tengah ini. Jika sudah, klik centang. Selanjutnya, kita buat lingkaran di tengah ini. Tengah lingkaran seperti ini. Lalu kita beri dimensi atau ukuran sebesar 25. Oke, jika sudah, centang. Lalu trim titis pada bagian ini dan bagian ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang, fitur, lalu extrude boss base. Teman-teman bisa extrude ini dengan ketebalan sebesar 36. Dan direction pada plane kita ganti menjadi mid plane, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan detail-detail dengan cara klik pada sketch ini. Pertama, kita buat garis center line, garis bantu seperti ini. Lalu, midpoint line. Kita buat dari titik tengah seperti ini. Pada bagian titik tengah ini, kita fix terlebih dahulu. Lalu kita beri ukuran besar 25. Sudah, kita membuat persegi panjang seperti ini. Oke, jika sudah, mirror entities. Pada bagian entities to mirror, kita select semuanya seperti ini. Dan mirror about, klik pada bagian ini. Lalu centang. Centang. Selanjutnya, kita fitur extrude boss base. Kita extrude dengan ketebalan 4. Dengan direction kita ganti menjadi plane menuju ke atas seperti ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, kita membuat lubang di sini. Untuk lubang, kita buat dari titik tengah seperti ini. Lurus dengan titik tengah seperti ini ya. Untuk besaran si lubang, kita beri ukuran sebesar 12. Lalu dari titik tengah lubang terhadap garis ini,
kita beri ukuran sebesar 17. Kita lakukan terhadap sebaliknya di bagian sini. Sama saja untuk ukurannya. Oke, jika sudah seperti ini, klik centang, lalu kita extrude cut. Untuk plain, kita ganti saja menjadi drop all. Lalu centang. Selanjutnya, kita akan gunakan fitur chamfer. Pada bagian besaran parameter, kita ganti menjadi 1. Selanjutnya, kita klik pada pojok ini. Selanjutnya, pojok ini, dan ini. Kita lakukan juga pada bagian ini. Kira-kira seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik centang. Oke, jika dirasa masih belum cukup, teman-teman bisa mengedit saja seperti ini, edit fitur. Contoh untuk besaran parameter kita ganti menjadi 1,5. Sepertinya saya sudah cukup untuk pada bagian 1,5. Selanjutnya ke fillet. Kita sama aja untuk fillet 1,5. Klik pada bagian pojok ini dan juga pojok ini. Sudah centang. Selanjutnya kita akan menambahkan detail pada permukaan ini dengan cara klik permukaan ini, lalu sketch. Kita buat titik dari tengah lingkaran seperti ini. Kita buat lingkaran seperti ini. Pertama, kita untuk si lingkaran besar ini, kita beri ukuran sebesar 66. Ya sudah, teman-teman centang, lalu extrude cut dengan ketebalan 1 mm. Oke, jika sudah, teman-teman sketch lagi permukaan ini, buat lingkaran lagi dari titik tengah seperti ini. Selanjutnya untuk ini kita ganti menjadi 50. Sudah, klik centang, klik pada bagian convert entities, lalu klik pada bagian ini, centang. Selanjutnya, teman-teman extrude cut lagi dengan ketebalan 1 mm. Oke, selanjutnya klik permukaan ini, kita gambar lagi lingkaran. Untuk yang ini, sebesar 29. Untuk yang ini kita 50. Sedangkan untuk yang ini kita beri ukuran sebesar 29. Oke, sudah, klik centang, lalu extrude cut lagi dengan ini 1 mm. Sorry, kita ganti menjadi 2 mm. Nah, maka kurang lebih akan membuat detail seperti ini. Selanjutnya kita akan mirror dengan cara klik mirror. Pada bagian mirror flash atau plane, kita gunakan pada bagian si front plane. Lalu untuk fitur to mirror, kita klik ini. Jadi 3 ya. Sudah centang. Maka akan membuat di sebelahnya seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan warna terlebih dahulu.
Contoh di sini saya gunakan warna kuning, seperti ini tidak apa-apa. Oke, teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini sebelum lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Baik, jika teman-teman sudah save, kita akan lanjut ke penggambaran selanjutnya. Selanjutnya, kita sketch pada bagian front plane. Lalu, klik midpoint line, seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan Smart Dimension. Kita beri ukuran sebesar 30, centang. Lalu, fitur center line, garis bantu dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Kita, untuk center line ini, berukuran sebesar 51, sudah, centang. Lalu center line lagi, midpoint, dari titik tengah menuju ke seperti ini. Berukuran sebesar 5. Selanjutnya, kita buat dari titik ini menuju ke atas seperti ini. Sorry, pada bagian 51, kita ganti menjadi 41. Sedangkan untuk yang ini, kita ganti menjadi 51. Jika sudah, kita sambung dari sini menuju ke tengah seperti ini. Kita gunakan fitur mirror entities, entity to mirror, klik ini dan ini, mirror about, klik pada bagian ini, lalu centang. Selanjutnya, fitur, lalu revolve both space. Pada bagian axis of revolution, kita klik pada bagian ini, centang. Selanjutnya, kita akan sketch pada bagian ini. Pertama, kita buat satu lingkaran seperti ini. Kita beri ukuran sebesar 24. Oke, jika sudah, kita gambar lagi lingkaran di atasnya seperti ini. Usahakan lurus ya, dari titik tengah menuju ke titik tengah. Kita beri ukuran sebesar 15. Lalu selanjutnya dari titik tengah ini menuju ke titik tengah ini, kita beri ukuran sebesar 25. Lalu klik centang. Lalu kita gunakan fitur circular sketch pattern. Untuk parameter, klik pada bagian tengah ini. Dan entities to pattern, klik pada bagian lingkaran ini. Untuk jumlahnya, kita tetap menjadi 4. Jika sudah, centang. Lalu kita extrude cut. Untuk ini kita ganti menjadi drag all aja seperti ini, tidak apa-apa. Oke, teman-teman bisa beri warna terlebih dahulu. Contoh untuk pada kali ini, saya gunakan warna hijau seperti ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, teman-teman bisa save lebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke part selanjutnya. Baik, jika sudah di-save, kita gambar part selanjutnya. Kita sama gunakan fitur frontline lagi. Kurang lebih untuk penggambarannya sama untuk poli sebelumnya. Teman-teman bisa ikuti saja yang ada pada video. Buat dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Untuk si garis bantu ini, kita gunakan Smart Dimension ukuran. Untuk pada bagian ini, kita gunakan ukuran sebesar 66. Jika sudah, kita gunakan fitur midpoint lagi. Dari sini ke sini, kita beri ukuran 5 lebarnya. Lanjut, kita buat dari titik sini menuju ke atas. Kita beri ukuran sebesar 76. Lalu kita sambung seperti ini. Sudah, kita mirror. Jika sudah, fitur lalu remove both space.
seperti ini. Lalu teman-teman sketch pada permukaan ini. Selanjutnya, teman-teman bisa gunakan fitur lingkaran. Lalu buat dari sini. Jika sudah, kita berikan dimensi sebesar 24. Lalu kita extrude cut. Centang. Kita gambar lagi. Kita gambar lingkaran seperti ini. Lalu kita beri dimensi sebesar 120. Centang. Lalu gunakan fitur center line dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Lalu gunakan fitur offset entities. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 12,5. Lalu klik pada bidirectional. Lalu klik garis sini. Jika sudah, klik centang. Lalu gunakan fitur ini, circular sketch pattern. Untuk parameter kita klik ini, dan nanti to pattern garis ini dan garis ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu gunakan fitur trim entities untuk menghilangkan garis yang ini, yang melebihi batas seperti ini. Lalu hapus ini, dan ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang, fitur, lalu extrude cut. Stroke all, seperti ini. Lalu sketch lagi. Teman-teman bisa lakukan seperti ini untuk pendetail lainnya. Jika tidak ini, maka tidak apa-apa. Tentang fitur, kita gunakan blind 2 mm seperti ini. Nah, maka akan membuat detail seperti ini. Oke, jika sudah, kita akan mirror terlebih dahulu. Klik mirror. Untuk mirror face plane, kita gunakan pada bagian right plane. Dan fitur to mirror, kita gunakan ini, extrude cut 2 dan kita gunakan extrude cut 3 saja, seperti ini. Jika sudah, centang. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lakukan sketch pada bagian ini, right plane. Lalu buat lingkaran ukuran 24 dan lingkaran dengan ukuran 40. Sudah centang. Lalu teman-teman bisa extrude dengan ketebalan sebesar 36. Pada bagian direction kita ganti menjadi mid plane. Sudah centang. Selanjutnya teman-teman bisa berikan warna terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan warna hijau lagi sebagai contoh. Centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini sebelum lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Baik, jika sudah di save, kita akan menggambar part selanjutnya. Pertama, klik pada sketch front plane. Selanjutnya, teman-teman buat lingkaran, lalu beri dimensi sebesar 30. Selanjutnya, kita extrude. Untuk direction 1, mid plane. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 400. Selanjutnya, teman-teman sketch pada bagian ini. Lalu buat lingkaran, kita beri ukuran sebesar 25. Centang, lalu extrude. Dengan besaran parameter 78. Dengan direction 1 kita ganti menjadi blind seperti ini, menuju ke sini. Centang. Kita sketch permukaan ini. Kita buat lingkaran lagi.
lalu beri ukuran sebesar 24, centang, lalu extrude dengan ketebalan sebesar 70. Oke, selanjutnya kita gambar pada permukaan ini. Kita gambar untuk lingkaran dengan besaran lingkaran sebesar 25, centang, lalu kita extrude sebesar 60, lalu gambar permukaan ini lagi buat lingkaran, lalu kita beri ukuran lingkaran ini sebesar 24, centang, lalu kita extrude dengan ketebalan 35, centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, jika sudah, kita akan menggambar ke part selanjutnya. Di sini kita sketch pada bagian front plane. Lalu buat lingkaran di tengah seperti ini dengan ukuran sebesar 30. Sudah, kita gunakan fitur center line dari titik tengah menuju ke atas seperti ini. Lalu kita beri ukuran sebesar 125. Ini kita tadi berapa? 30. Sudah. Lalu klik midpoint. Dari titik ini kita buat garis seperti ini. Kita beri ukuran sebesar 30. Selanjutnya ini garis dari sini menuju ke lingkaran ini. Begitu pula yang ini. Ya sudah, klik pada bagian ini, circular sketch pattern, parameter, klik tengah ini, edit pattern, klik ini, dan ini. Untuk jumlah kita biarkan saja menjadi 4. Sudah, klik centang. Lalu klik trim entities. Kita hapus pada bagian garis ini karena kita tidak memerlukannya. Oke, maka kurang lebih akan membentuk gambar seperti ini. Sudah, centang, fitur. Selanjutnya kita extrude both face dengan ketebalan sebesar 6. Plane kita ganti menjadi mid plane seperti ini. Lalu centang. Oke, maka akan membentuk tanda plus seperti ini. Selanjutnya, kita gunakan fitur chamfer. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 6. Teman-teman bisa klik pada bagian sudut ini, lalu sudut ini, dan terakhir sudut ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Maka akan membuat bentuk pisau seperti ini untuk pencacah si robotnya. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk pada bagian part ini sebelum lanjut ke penggambaran part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, teman-teman bisa lanjut ke gambar selanjutnya. Pertama, kita sketch pada bagian front plane. Lalu gunakan fitur center rectangle seperti ini. Lalu beri ukuran sebesar yang ini, yang panjang kita ganti menjadi 25. Dan yang pendek ini kita ganti menjadi 98. Ya sudah, teman-teman bisa klik centang. Selanjutnya, exit sketch terlebih dahulu. Selanjutnya, klik reference, lalu plane. First reference, kita gunakan front plane. Dengan besaran parameter sebesar 300 mm. Jika sudah, klik centang. Selanjutnya, sketch pada permukaan ini. Kita buat kotak seperti ini, sisi panjang. Lalu kita beri ukuran yang panjang ini sebesar 483 dan tinggi sebesar
207. Sudah, klik centang, lalu exit sketch. Selanjutnya, klik pada bagian fitur lofted boss base. Klik pada ujung titik pojok ini dan juga si pojok ini. Maka akan terbentuk seperti ini nantinya. Sudah, klik centang. Si plan ini kita hide terlebih dahulu. Selanjutnya, klik fitur shell. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 2. Lalu klik pada permukaan yang besar ini. Sudah, centang. Selanjutnya, kita akan gambar pada permukaan yang ini. Oke, kita gunakan fitur ini, 3-point arc, dari ujung titik ini dan ujung titik ini seperti atas, seperti ini. Oke, jika sudah, kita gunakan fitur Smart Dimension, lalu beri ukuran sebesar 259. Sudah, centang, lalu fitur Line, dari titik ini menuju ke titik ini. Sudah, fitur, lalu Extrude Cut. Untuk besaran parameter, kita ganti saja menjadi 2. Sudah, centang. Oke. Selanjutnya, teman-teman sketch pada permukaan ini. Lalu klik Offset Entities. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 2. Lalu klik pada bagian ini. Lalu centang. Selanjutnya, 3-point arc dari ujung sini ke ujung sini. Sudah, kita gunakan fitur Smart Dimension. Lalu kita beri ukuran besar 140. Sudah, klik centang. Lalu kita extrude cut dengan ketebalan 2 mili. Centang. Maka nanti kurang lebih hasilnya seperti ini untuk pada bagian part ini. Teman-teman bisa save terlebih dahulu untuk bagian part ini sebelum lanjut ke bagian part selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan gambar part berikutnya. Kita sketch pada bagian front plane. Lalu kita buat lingkaran dengan diameter 280. Dan sudah, teman-teman bisa klik centang. Lalu extrude dengan besaran parameter sebesar 420. Seperti ini. Selanjutnya, teman-teman klik pada bagian reference, lalu plan. Untuk first reference, teman-teman klik permukaan ini. Lalu untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 20. Lalu klik flip offset. Nah, lalu centang. Selanjutnya, kita akan sketch pada permukaan yang ini. Oke, pertama-tama teman-teman bisa klik fitur line, lalu buat garis-garis ini maju ke sini seperti ini. Lalu usahakan ini center seperti ini ya, dengan garis yang ini. Smart Dimension, garis ini terhadap titik tengah ini kita beri ukuran sebesar 130. Selanjutnya kita buat garis dari sini juga menuju ke bawah seperti ini. Lalu kita beri garis ini terhadap garis ini, kita beri ukuran sebesar 98. Oke, jika sudah, dari titik ini terhadap titik tengah ini kita beri ukuran besar 183. Lalu dari titik ini terhadap titik tengah ini
kita beri ukuran sebesar lalu dari titik ini terhadap titik tengah ini kita beri ukuran sebesar 128. Oke, selanjutnya kita buat garis dari sini menuju samping seperti ini. Lalu kita smart dimension garis ini terhadap garis ini kita beri ukuran sebesar 60 derajat. Lalu garis ini kita beri ukuran sebesar 300. Oke, jika sudah, kita sama yang seperti ini. Garis ini terhadap garis ini kita beri ukuran sebesar 120. Lalu untuk garis ini kita beri ukuran sebesar 150. Sudah, center line. Lalu kita tutup seperti ini. Sudah, teman-teman klik convert entities, lalu klik pada bagian lingkaran ini. Jika sudah, centang. Selanjutnya, trim entities. Kita trim ini, lingkaran, lalu ini, dan juga ini. Maka nanti akan membuatkan sketsa seperti ini. Hanya seperti ini ya. Sudah, centang. Selanjutnya, kita extrude dengan besaran parameter besar 125. Untuk ini kita ganti mid dari mid plane ke blind dengan arah ke sana seperti ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Oke, selanjutnya kita sketch pada permukaan ini. Lalu offset entities. Pada lingkaran ini kita klik reverse. Untuk besaran parameter kita ganti menjadi 2. Lalu centang. Selanjutnya kita buat garis seperti ini horizontal. Lalu smart dimension garis ini terhadap titik tengah ini kita beri ukuran sebesar 62. Centang. Lalu trim entities garis ini, dan ini. Maka nanti akan menghasilkan garis yang ini saja. Centang. Jika sudah, fitur, lalu extrude cut. Teman-teman bisa extrude cut dengan ketebalan 2 mili seperti ini. Seperti ini nanti ya. Lalu sketch lagi pada permukaan ini. Kita buat lingkaran untuk isi tempat shaft-nya nanti seperti ini. Dengan diameter 27. Sorry. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik pada fitur shell. Untuk besaran parameter, kita ganti menjadi 2. Lalu klik permukaan ini dan juga permukaan ini. Jika sudah, klik centang. Maka nanti si ini bendanya akan berlubang seperti ini. Kita hide dulu untuk ini. Selanjutnya kita sketch pada permukaan ini. Kita buat lingkaran di tengah seperti ini dengan ukuran sebesar 27. Centang. Lalu extrude cut. Kita ini menjadi drag all menuju ke sana seperti ini. Sudah, teman-teman bisa klik centang. Maka nanti kurang lebih seperti ini hasilnya untuk bagian cover. Teman-teman bisa save lebih dahulu untuk pada bagian ini sebelum lanjut ke part assembly. Langkah selanjutnya kita akan masuk kepada bagian assembly. Langkah pertama, teman-teman bisa keluarkan terlebih dahulu untuk pada bagian part rangka dan part bearing house.
Nah, pada bagian bearing house ini kita membutuhkan 2 buah part, maka kita akan mengkopinya secara cepat dengan cara tekan dan tahan tombol kontrol, lalu klik and drag pada bagian part ini. Nah, maka akan mengkopinya secara cepat. Selanjutnya, klik pada bagian matte, permukaan ini terhadap permukaan ini. Oke, lanjut. Kita klik more, dan klik more. Selanjutnya, matte pada bagian right plane dari bearing house terhadap front plane daripada si rangkanya. Jika sudah, centang. Tapi sebelum itu, kita akan mengganti unitnya terlebih dahulu pada bagian IPS. Kita ganti menjadi mmjs. Oke, jika sudah, teman-teman lanjut klik permukaan ini terhadap permukaan ini. Lalu kita akan kasih jarak sebesar 5 mm di sini, klik ini, dan uncheck pada bagian flip dimension. Oke, jika dirasa si bearing kurang tengah, teman-teman bisa ganti contoh di sini parameternya saya ubah menjadi 3 mm. Nah, kurang lebih akan menjadi ke tengah seperti ini. Jika sudah centang, maka kita lakukan untuk pada bagian part bearing yang kedua. Caranya seperti tadi. Kita matte terlebih dahulu untuk permukaan ini terhadap permukaan ini, lalu matte antara right plane bearing dan front plane daripada si rangka. Selanjutnya, permukaan ini terhadap permukaan ini sama, kita kasih jarak sebesar 5, kita kasih jarak sebesar 3. Flip dimension kita uncheck seperti ini. Jika sudah, centang. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan masukkan si komponen shaft. Nah, kita klik matte, lalu klik permukaan si shaft ini terhadap ini. Kita balik terlebih dahulu. Oke, jika sudah, klik pada bagian si permukaan ini terhadap permukaan ini. Kita kasih jarak sebesar 5. Centang lagi. Jadi untuk pada bagian yang shaft yang panjang, kita letakkan di sebelah kiri seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan si mata pisau. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita matte lubang ini terhadap shaft ini. Teman-teman bisa perhatikan karena dari mata pisau ini kita inginnya berputar ke kanan seperti ini, maka untuk pada bagian pisau kita letakkan di sebelah kanan seperti ini, jangan sampai terbalik. Oke, jika sudah matte, klik permukaan ini terhadap permukaan ini, kita kasih jarak sebesar 10 mm. Centang. Nah, selanjutnya kita matte untuk pada bagian pisau dan bagian shaft. Pada bagian pisau, kita klik pada bagian right plane, matte dengan bagian right plane si shaft. Centang. Maka ketika si pisau berputar, si shaft juga ikut berputar. Selanjutnya kita matte centang terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengcopy secara cepat menggunakan fitur linear component pattern. Untuk direction 1, kita klik pada bagian garis ini. Untuk besaran parameter kita 15 dan jumlah kita ganti menjadi 25. 25. Untuk komponen top pattern, klik, lalu klik pada bagian si pisau ini. Kita klik untuk ini, direction-nya untuk berubah arah seperti ini. Jika sudah, centang. Oke, selanjutnya kita akan masukkan si puli atas dan puli bawah. Seperti ini. Kita matte untuk pada bagian puli yang besar, matte dengan si shaft yang ini. Selanjutnya, permukaan ini terhadap permukaan ini, kita kasih jarak contoh saja 5. Centang.
Tidak lupa untuk match si bagian shaft dan bagian puli atas. Untuk pada bagian puli atas, kita match untuk top plane-nya terhadap si right plane daripada si shaft. Jika sudah, maka jika si puli ini berputar, si shaft juga akan berputar bersama dengan si pisaunya. Centang. Selanjutnya, kita masukkan si motor bakar. Nih. Kita gunakan fitur move with Riyadh, untuk merubah si posisinya. Nah, seperti ini kurang lebih. Maka klik map, lalu permukaan ini terhadap si permukaan ini. Oke. Jika sudah, lanjut. Klik pada permukaan shaft ini terhadap permukaan shaft ini untuk mensejajarkan si bagian atau part si puli. Oke. Jika sudah, klik permukaan puli ini terhadap shaft si motor pembakar. Selanjutnya, pada bagian motor pembakar, kita akan match dengan si rangka dengan cara pada bagian si right plane motor bakar, kita match dengan right plane motor bakar. Kita match dengan si bagian front plane si rangka. Oke. Contoh seperti ini. Lanjut, permukaan puli ini terhadap permukaan si shaft ini. Nah, lalu centang. Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya belt untuk menghubungkan dari puli atas ke puli bawah atau sebaliknya. Dengan cara klik pada bagian assembly, lalu klik belt atau chain, lalu klik pada permukaan ini terhadap permukaan puli yang bawah ini. Lalu centang pada bagian create belt part. Jika sudah, centang. Kita akan save terlebih dahulu untuk si assembly ini. Oke, jika sudah, maka nanti akan terbentuk yang namanya si jalur untuk pada bagian belt nanti. Oke, selanjutnya di sebelah kiri ada tulisan belt. Kita more. Di sini ada yang warna kuning ini atau part belt. Kita klik kanan, lalu open part. Selanjutnya klik extrude boss base, klik si garis ini. Untuk plane kita ganti menjadi mid plane dan klik centang pada thin fitur. Lalu ini kita ganti menjadi mid plane juga. Jika sudah, centang. Teman-teman bisa save terlebih dahulu. Save. Jika sudah di save, teman-teman bisa kembali lagi ke bagian assembly. Centang. Maka nanti akan terbuat part belt seperti ini. Oke, pada bagian ini kita bisa hide terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masukkan si cover. Pertama cover yang ini. Nah, klik matte. Permukaan lubang ini terhadap shaft ini. Lalu permukaan ini terhadap si ini. Di sini kita bisa kasih jarak lagi, contoh 5. Nah, klik centang pada flip dimension. Sudah, klik centang. Selanjutnya kita akan match pada bagian cover ini terhadap si rangka dengan cara klik pada bagian right plane si cover terhadap front plane si rangka. Jika sudah, centang. Oke, jika sudah, centang.
Selanjutnya kita akan masukkan si bagian cover yang kedua, yang bagian ini. Kita putar lebih dahulu seperti ini, lalu klik matte. Permukaan ini terhadap permukaan ini. Oke, dilanjut. Si garis lengkung ini yang atas kita matte terhadap garis lengkung yang ini. Nah, seperti ini. Maka akan terbentuk seperti ini nantinya, centang. Oke, ini untuk preferensi masing-masing saja. Di sini saya akan menambahkan warna untuk si bagian part-part yang perlu diperlukan. Contoh pada bagian si belt ini saya akan berikan warna hitam seperti ini. Teman-teman boleh memberikan warna terhadap preferensi teman-teman kalian masing-masing. Di sini saya hanya akan mencontohkannya saja. Contoh yang ini saya ubah menjadi warna kuning misal. Centang, begitu pula yang ini saya ubah menjadi bagian kuning juga seperti ini contoh. Oke. Sebenarnya untuk assembly sudah selesai. Jika teman-teman ingin menambahkan warna pada bagian motor pembakar, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti tadi. Tapi pada bagian kasus ini saya tidak perlu untuk menambahkan warna terhadap si motor pembakar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara assembly atau cara pembuatan part hingga assembly untuk desain daripada mesin pencacah rumput. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.